Ini buku saya yang berikutnya, ya. Saya mengarang tentang bagaimana kita berinteraksi kepada mayit, ya. Karena kita semua nanti akan dipanggil oleh Allah, ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, terutama regenerasi kita, anak-anak kita. Bagaimana pas kita nanti menghadapi sakaratul maut, ya, kemudian apa yang harus kita lakukan, lalu bagaimana nanti mengkafankan, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, sampai kepada ziaratul kubur. Ya, sebetulnya buku ini sudah saya pengen cetak, tapi namanya penulis tuh karena pengen tambahin lagi mutiara-mutiara kematian misalnya. Jadi ya, paling kagak nanti berjalan waktu, insya Allah ini tambah sempurna. Alhamdulillah, lewat begini juga buku nahwu saya tuh, ya, sudah dicetak berapa kali dan semakin hari semakin direvisi, semakin baik, sempurna. Ya. Saya kasih nama buku ini adalah Kaifa Nata'amalu Mal Mayyit. Bagaimana kita berinteraksi kepada mayit. Ya. Kita awal ini. Pernah saya presentasikan juga di Masjid Jami' Al-Muqarrabin, ya. Dan tapi saat itu yang diundang hanya para asatiz, guru-guru saja. Ya, sama ada amilnya. Lalu sengaja diijazakan, dibikin sertifikat agar ada penerus. Nah, ya. Kan kalau meneruskan yang memandikan itu kan sulit carinya tuh. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan begini nanti kita tahu bagaimana kita ngurus jenazah, ya. Oke, ya. Pertama kali temanya tentang jalan menuju kematian. Ini kalau hari ini nggak selesai nggak apa-apa, nanti berikutnya lagi, ya. Yang berbahagia ketika kita akan menghadapi kematian, ya, itu ada dua jalan. Yang pertama, kematian secara mendadak. Semalam baru aja main bulu tangkis, pas pulang kita dengar udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis makan isya ngobrol sama istrinya, masuk kamar mandi terpleset meninggal, ya. Ada orang yang meninggalnya baghtatan namanya, tiba-tiba. Ya, tak tahu padahal segar kelihatannya, ya. Atau ngalami kecelakaan, mati di tempat. Nah, gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, mati secara mendadak. Yang kedua, ada mati lewat jalan sakit. Allah kasih sakit dulu tuh orang. Bertahun-tahun agak mati-mati, sakit terus. Saya pernah diundang kiai, orang tua saya sudah 3 tahun sakit. Dan doain dong. Ini doainnya biar sembuh apa mati? Sudah 3 tahun di atas tempat tidur aja. Ya. Nah, kata ulama, ada ketika kita sakit itulah jalan menuju kematian. Ya, ada yang proses berobat. Kalau saya melihat orang sakit nih, atau sakit, ya Allah kasih sembuh. Itu kalau udah sembuh itu keluarganya harus paham tuh. Itu Allah kasih waktu jeda agar mereka bersatu gitu. Baik-baikan, karena habis itu mungkin Allah panggil. Kalau saya perhatikan begitu banyak kejadian, ya. Jadi ketika kita Allah kasih sakit, yang pertama kita harus ridho, ya. Itu semuanya dari Allah. Ridho nih, saudara. Ikhlas, terima, sabar, tapi tetap kita berupaya berobat. Nah, sebagai muhawalah ibadah kita. Kagak boleh ngedumel. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, nggak boleh. Ya. Ketika kita sakit, bukan kita doang yang merasakan sakit. Tetangga kita juga pernah sakit.
Tapi dia sabar dia. Ya. Dia berikhtiar, dia berdoa, terus dia berobat. Nah, ketika kita sakit, Bapak-bapak, sarannya adalah segera bertaubat. Nah, banyak istighfar, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi habis sakit ini kita dipanggil oleh Allah. Ya. Dekatkan diri kita kepada Allah, udah mulai. Rajin ke masjid, rajin berzikir, rajin berjamaah, rajin baca Quran, banyak selawat. Ya, karena orang yang paling pintar kata Nabi, orang yang sering mengingat kematian. Ya, aktsaruhum dzikran lil maut. Kemudian dia melakukan ya sesuatu yang bermanfaat setelah kematian. Apa itu? Amal-amal saleh. Ya, begitu. Taib. Kemudian masuk ketika datang sakaratul maut nih. Indal istihdar. Ada orang meninggal berada di pangkuan kita terkadang. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya. Biasa kita kebingungan ini. Ya Allah bagaimana? Ya. Orang lagi sakaratul maut. Nah, ini. Ketika datang sakaratul maut, artinya itu sudah diambang kematian. Ya. Kan kita sering itu lihat tuh orang yang sedang diambang kematian. Yang pertama buat diri dia nih, dia selalu harus berhusnuzon kepada Allah. Apa? Berhusnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Kagak boleh ngedumel marah-marah sama Allah, ya. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Janganlah seseorang di antara kalian wafat mati dan dia yuhsinu dzan, kecuali dia harus berprasangka baik kepada Allah. Ya. Karena orang sakit itu hikmahnya banyak. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ya, diberikan pahala jika dia sabar, jika dia ikhlas, jika dia ridha. Nah, kemudian yakin itu Allah maha lembut kepada hamba-hambanya, Allah maha baik sama hamba-hambanya. Dihadirkan di hati kita begitu. Jangan kita hadirin takut Allah maha pedih siksanya, Allahumma jalal aziz, jangan. Tapi rasakan rahmannya Allah, latifnya Allah. Ya, nanti setiap kita kan akan mengalami masing-masing ini. Ya, ketika sakit husnuzon sama Allah. Ini adalah apa? Jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada diri kita. Rasakan Allah maha sayang kepada makhluknya, ya. Dan Allah dan kita mengharapkan kebaikan Allah. Nah, ya minta kepada Allah. Minta surganya Allah. Nanti pas datang kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, begitu, ya. Yang pertama. Yang kedua, lagi kita sakit nih, ya, Bapak-bapak berwasiat. Nah, ya, berwasiat sama keluarganya. Kalau ada hutang-hutang ingetin tuh. Ya. Bapak punya hutang sama si fulan ingetin. Kalau kagak nanti berbahaya, ya, akan menjadi siksa kita juga. Mata akhi wa taraka 300 dinar. Ini digambarkan dalam sebuah hadis. Saudara saya meninggal dunia. Nah, dia punya 300 dinar. Wa taraka waladan sigharan. Harta warisan itu ditinggalkan untuk anaknya yang kecil, ya. Faratu an unfiqa alaihim. Lalu orang yang diwasiatkan ini pengen menginfakkan harta si mayit kepada anak-anaknya. Lalu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, "Inna akhaka mahbusun." Saudaramu itu sedang terikat, terpenjara, ya,
bidainihi, dengan hutangnya. Fadhhab faqdi anhu. Jadi kalau orang meninggal dunia, sebelum itu hartanya dibagi-bagi kepada ahli waris, yang pertama urusin dulu tentang hutang piutang. Maka kan pas banget ketika mau dikuburkan, disolatkan, mana ahli warisnya? Ya, mulai hari ini jika bapak saya almarhum ya ada hutang piutang, nanti yang bertanggung jawab adalah saya. Tentunya dengan data-data yang otentik. Ya, begitu. Kemudian jika ada harta, berwasiat membagi kepada kerabatnya. Bapak-bapak meninggal hartanya banyak, wasiatin tuh. Nah, selain nanti buat kalian semuanya, jangan lupa tuh anak pamanmu, ya, sesepuh apa sesama kita sebaya itu, sepupu, kerabat, bagi-bagi. Nah, wasiat begitu. Kalau kagak nih anak kita nggak punya pikiran buah harta banyak buat dia doang, ya, biar berkah harta si mayit, ya. Baik. Nah, tidak melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah, ya. Jadi maksudnya apa? Ada orang-orang yang ketika datang sakaratul maut, dia malah mencabik-cabik rambutnya, meratap, menangis, meraung-raung, merobek-robek bajunya, ya, menampar pipinya, menaburkan abu ke muka. Ada tanda dia kagak ridho dengan kagak sabar, ya Allah, saya dikasih sakit begini banget berat ini, gitu. Lalu yang ketiga bertaubat, ya. Taubatul mu'min al-'asi tuqbalu walau fi halatil ghargharah. Taubatnya seorang mukmin yang maksiat itu masih Allah terima, ya, walaupun masih dalam kerongkongannya. Sebelum datang ajal, ya, itu masih Allah terima taubat kita. Bertobatlah kepada Allah, gitu ya. Ini sebetulnya di sini ada hal-hal yang mendalam tentang endal qurbi minal maut, ya. Idza azamatil alamu sara ittirar al-'abdi ashaddu fatazayadul alamu fi dzalikal waqti bi ayyakuna sababan liqabli taubah. Jadi ketika udah dekatnya rasa kematian itu dan kita rasakan begitu sakitnya, kan ketika mau dicabut tuh sakitnya luar biasa itu, ya. Digambarkan nanti sampai matanya mendelik juga, mengikuti perjalanan ruh, melotot matanya sampai, ya. Nah, dalam kondisi yang sangat sakit itu, katanya itu sababan liqabli taubah. Di situ menjadi juga Allah kasih titik sebab Allah menerima taubat kita. Itu. Jadi bapak-bapak lagi sakit istighfar aja yang banyak. Tubna ilallah wa raja'na ilallah, begitu, ya. Baik. Para ulama sepakat ala anna man balagat wa ruhuhu al-hulqum dakhala fi ghaibubah aw sakarat maut lam tasih wasiyatuhu wala sadaqatuhu wala syai'a min tasarrufati. Nah, ini perlu diambil pemahaman di sini. Para ulama sepakat bahwa orang yang, ya, balagat ruhuhu, ruhnya itu sudah sampai ke kerongkongan, ya, dan dia dalam kondisi ghaibubah. Kalau ghaibubah itu seperti apa? Orang sudah koma, ya, udah keadaan koma. Kalau koma kan sudah udah kagak nyambung lagi tuh, diajak ngomong, udah kemana-mana pikirannya, ya.
itu lam tasihhu wasiyatuhu. Nah, kalau sudah dalam kondisi koma, ya, orang yang sedang menghadapi kematian ini, dia kagak boleh berwasiat lagi. Ya, bisa aja kan, nggak jelas apa. Kebetulan yang mangkunya anak yang paling tua. Tadi kata bapak apa, itu rumah semuanya buat saya tadi. Bisa ya? Bisa. Makanya dalam kondisi dia sudah ghaibubah, ya, atau sakaratul maut, sudah diambang kematian, kalau dia berwasiat, wasiatnya kagak dianggap sah. Ya. Nah, karena ada orang-orang yang mengambil kesempatan di situ. Ya. Wala sadaqatuhu, kagak sah juga sedekahnya. Ya. Bisa aja tahu dia yang lagi ini, tadi bapak pesan sama saya, kebetulan yang lagi ini temennya tuh sakaratul maut, kata bapak nanti kalau meninggal sepertiga hartanya buat saya, sedekahkan. Kan nggak bisa diterima orang yang dalam ghaibubah. Ya. Wala syai'a min tasarrufatihi, tidak dianggap sah segala macam, ya, wasiatnya, tindakannya dalam kondisi dia ghaibubah, kondisi koma, ya. Baik. Kemudian baru masuk kepada menjelang kematian. Tadi kan masih koma, masih sakit aja, ya. Sekarang sudah masuk kematian. Menjelang kematian, siapakah orang yang paling tepat menemani muhtadir menjelang kematian? Ya. Siapa nih? Kita punya anak misalnya 9, si mayit belum meninggal nih, ngumpul semuanya misalnya, ya. Siapa tuh yang paling, ya, yang menemani si calon mati ini? Biasanya suka ada kesalahpahaman. Kita misalnya anaknya 5 nih, ada satu orang misalnya adik kita atau abang kita nakal banget, badung banget. Malah kita bilang gini, cepat lo ke situ tuh temenin emak lo sebelum mati lo. Ya. Minta maaf lo. Nah, itu salah itu. Jadi orang sudah dalam kondisi istihdar menjelang kematian, itu yang nemaninya harusnya orang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangin, dan orang yang soleh bisa. Ya. Biar dia nanti melepas kematiannya dengan indah dan baik. Jadi fayajibu alla nudkhiluhu alaihi fi hadhihi lahadzat illa man yuhibbuhu. Wajib kita tidak memasukkan seseorang, ya, kepada si yang lagi sakaratul maut dalam kondisi itu kecuali orang yang dia cintai. Nah, gitu. Ya. Jadi ada 5 orang, udah mana yang paling dekat sama bapaknya tadi, jangan yang paling dibenci sama bapaknya, jangan. Atau yang berantem sama bapaknya, jangan. Ya, kita ada kesalahan tuh, cepat-cepat temen malu tuh sebelum minta maaf. Ya, takut udah mati, ditemunin oleh orang yang paling dicintainya. Lalu apa yang harus dilakukannya nih? Ya. Ketika ini sudah diambang kematian, yang menjelang kematian. Yang pertama, nuwajjihul muhtadir lil qiblah. Jadi kalau misalnya yang sakit ini di pangkuan kita upayakan posisinya nih ini menghadap ke kiblat. Nah, atau bapak-bapak sudah siapin kasur tempat tidur untuk kita sakit, nah, ke arah kiblat. Jadi pas dia ini udah enak. Ya. Rasulullah bersabda, "Inna asrafal majalis mastuqbila bihi al-qiblah." Sesungguhnya tempat yang paling baik adalah tempat yang menghadap kepada kiblat. Nah, ya. Baik. Yang kedua, jalasa bi janibihi, ya. Kita duduk di sampingnya. Jadi sudah nih, katakanlah nih tempat tidurnya orang tua kita yang lagi menjelang kematian, duduk di sampingnya, deketin.
Ya, nulakkinuhu idza kana dinuhu hadiran. Nah, kita telkinkan tuh. Ya, kita bilang la ilaha illallah. Itu syaratnya idza kana dinuhu hadiran. Jika dia masih sadar. Ya, masih nyambung lah. Nah, kan ada orang yang tadi sudah koma, udah enggak nyambung sekali hilang. Ya. Begitu urutannya. Wa huwa yasma'u, ya, nukarriruha wa huwa yasma'u. Ulang-ulang terus dan dia mendengarkannya tuh. Ya. Fahadha huwa talqin. Itulah yang namanya talqin. Nyebutin bilang, jangan bilang nyebut, jangan. Mah, nyebut ya, nyebut, enggak usah gitu. Zikir enggak. Udah kita aja la ilaha illallah. Dia dengerin ya. Kalau dia enggak berucap lisannya, hatinya dia ikuti. Jadi maksudnya kita jangan kebingungan. Mah, nyebut enggak, jangan. Bukan langsung talqin la ilaha illallah. Ya. Li'annahu in qalaha biqalbihi fa huwa akramun lahu. Kalau dia dengerin, dia enggak berucap, dia nyebutin di dalam hatinya tuh. Ya. Dan itu lebih mulia bagi dia. Wa adkhalahu Allahul jannata. Allah kasih kemuliaan. Ya, walaupun kagak kedengeran dia ngikutin kita, hatinya dia berucap. Dia masih dengar. Ya. Nah, itu Allah kasih kemuliaan, Allah masukkan ke dalam surga. Ya, walaisa syaratan ayakuluha bilisanihi. Kagak menjadi syarat ini dia harus ngikutin kita, enggak. Kan kita suka la ilaha illallah. Kan ada yang masih ngikutin kan? Ada. Pas kita dapetin dia kagak ngikutin. Ya. Enggak usah, "Mak. Ikutin, Mak. Enggak usah gitu. Terus aja. Saya mendapatkan ada orang sudah sakaratul maut 7 hari 7 malam kagak mati-mati itu. Sampai nungguin udah bosan ganti-gantian terus. Talqinin gantian anak-anaknya itu. Kan ada kondisi kayak gitu tuh. Allah masih lama matinya. Ya. Wa yandabu lil mulaqqin ay yakuna min ahli shalah wal fadl. Dianjurkan, disunnahkan orang yang mentalkinkan itu orang yang baik-baik. Orang yang soleh-soleh. Boleh itu misalnya kalau kita ada yang kurang udah lagi itu panggil Pak Imam tolong ke rumah saya dong. Itu ayah saya kayaknya udah mau ngabisin. Orang baik-baik, soleh. Ya. Wa man la tujad bainahu wa bainal muhtadir adawatun wala hasadun. Dan orang yang nemenin si muhtadir ya adalah orang yang kagak ada permusuhan sama sekali. Bukan musuhnya, bukan pernah ribut dah, bukan. Ya. Fa lam yujad laqanahu asfaqul warathah. Kalau kagak juga ada tuh orang yang soleh, orang yang baik, panggil keluarganya yang ahli, yang akan mendapatkan warisan tuh. Ya, panggil dia. Mana di antara anak-anaknya yang paling dia sayangin? Ada kan temennya. Kalau yang mentalkinkan musuhnya, mana bahaya. Mampus lo. Bentar lagi mati lo. Menambah takut ya. Ya. Maka kagak boleh didatangi oleh orang yang dia benci, ada permusuhan. Baik. Nah, ketika kita lihat mulut dan lisan muhtadir kering, apa yang harus kita lakukan? Kan terkadang tuh dia menjelang kematian ini lisannya ini kering banget. Ya. Nuballilu lisanahu wa famahu bil ma'i kullama jaffa. Dianjurkan kita ngebasahin lisannya, bibirnya. Setiap kali kering kita basahin pakai air. Ya, jangan langsung minum blok itu, langsung mati dia. Jadi
Ambillah setetes pakai sendok dikit-dikit biar dia ininya basah. Atau pakai tangan baru juga ayah begini. Ya, gitu. Nah, ini kan ilmu nih. Oh, begitu. Hatta yastati'a ayantiqa, ya, sehingga dia bisa berucap ngikutin la ilaha illallah. Au hatta la yash'ura bi dhaiqin fi hadhihi al-lahadat al-jarihah. Atau ya, kenapa dikasih air begitu? Agar dia kagak merasakan apa? Suasana yang sangat mencekam, yang sangat sulit dalam kondisi itu menjelang kematian. Nah, begitu. Yang keempat, tudzakiru lahu a'malahu as-salihah allati amalaha fid dunya, ya. Kita hibur dia. Pak, insyaallah Bapak mau orang soleh, amalnya udah banyak, anak-anaknya juga udah soleh-soleha semuanya, gitu. Jangan Pak, Bapak udah mau mati aja Pak, dan bayaran sekolah susah Pak, ya omongin apa yang baik-baik, ya. Nudzakiru bi fadlillahi wa basariyatillahi hatta yafraha. Nah, ya. Pak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Insyaallah Bapak ahli surga, begitu. Ya. Sehingga dia apa? Sehingga dia gembira, senang tuh mendapatkan berita-berita yang baik dari Allah, dari kita ya, tentang Allah. Ya. Agar kita gembira ketemu dengan Allah. Nah, jangan sampai kita mengerikan. Pak, Bapak sih nggak sholat, tau nggak? Bapak Allah tuh azabnya besar Pak. Dan begitu. Utama takut banget tuh yang ada di kematian dia. Ya insya Allah Bapak orang baik, orang soleh. Kami ikhlas sebagai anak-anak ditinggalin sama Bapak. Terima kasih atas selama ini Bapak telah mendidik kami, begitu. Ya. Jangan gara-gara Bapak nih saya telat kawin, jangan. Taib. Ya. Yang kelima, wa naqra'u lahu al-Qur'ana in kana fi ghaibatil maut. Jika yang sedang sakaratul maut ini sudah ghaibubah, sudah koma, udah enggak ingat apa-apa sama sekali. Bacain Quran. Ya. Bacain Quran. Wa khairu ma naqra'uhu fi hadhihi al-lahdhah surat Yasin. Ya. Surat yang paling baik menjelang kematian itu kita bacain surat Yasin. Saya teringat ayah saya dulu sebelum saya ke Mesir, sempat ibu saya meninggal, itu mungkin terbawa sakit. Dipanggil saya, mana sholat? Allah baca Yasin ya. Sudah berbaring di atas kasur. Baca Yasin. Ya. Iqra'u Yasin kata baginda Nabi ala mautakum. Ya. Hadis Sunan Abi Dawud. Bacakanlah Yasin pada orang yang sedang menghadapi menjelang kematian. Ma min mayyitin yamutu wa yaqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu ta'ala alaihi. Tidaklah dari seorang mayit yang akan menjemput kematiannya, ya, dan dibacakan di sisinya surat Yasin, melainkan Allah memudahkan atas dirinya. Yang ada orang susah banget nggak mati-mati itu. Kita ngeliat aja udah nggak tega, udah sedih. Ya, udah berak di kasur, banjir di kasur, macam-macam. Ya, gitu. Yang hadir jangan pada ngobrol yang tidak baik. Nah, kan biasanya kita tuh menghadiri orang yang sedang sakaratul maut atau yang sudah meninggal, yang hadir itu jangan ngobrol yang kagak-kagak, tapi kita doakan si mayit. Yustahabbu lis-salihin mimman yahduruna 'indal muqtadir ayyadhkurullaha ta'ala. Dianjurkan bagi orang-orang saleh di antara orang-orang yang hadir, ya, ketika menjelang kematian seseorang, dia berzikir kepada Allah.
Wa ayuksiru minad du'a lahu, dan perbanyak doa bagi si yang sedang sakaratul maut. Ya Allah, mudah-mudahan haji ini, misalnya haji Sulaiman misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan haji Sulaiman, ya Allah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau terima amal ibadahnya, begitu. Dan ngobrol aja, ngerokok dah, ngobrol macam-macam. Dalam kondisi menjelang kematian, dia perlu doa dari kita, ya. Wa ayyuksiru minad du'a lahu bitashil amr alladhi huwa fi. Agar apa? Agar yang sedang dia hadapi itu berjalan dengan baik, gitu, mudah. Maka kita doa apa? Allahumma rzuqna taubatan qablal maut wa rahatan indal maut. Ada rehat enak menjelang kematian. Lalu wa maghfiratan ba'dal maut. Karena ketika dicabut itu sakitnya Masya Allah, yaitu tingkatan sakit yang paling tinggi itu habis cabut. Wa yad'a lil hadirin, ya, itu huwa min mawatidil ijabah. Nah, dan sebaiknya yang hadir itu berdoa, ya, karena dalam kondisi itu tempat yang istijabah. Kenapa? Li'annal malaikata yu'minuna ala qawlihi. Karena malaikat itu mengaminkan atas doa-doanya. Ya. Nah, dicontohkan dalam sebuah hadis, idza hadartumul maridha awil mayyita faqula khairan. Jika kita menjenguk orang yang lagi sakit atau orang yang sudah meninggal dunia, maka katakanlah yang baik-baik. Maka kita selalu kan yashhadu annahum min al-khair, khair wajabat lahul jannah. Ya, begitu. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Nah, karena malaikat itu dalam kondisi begitu, kita menjenguk orang yang sedang sakit atau kita bertakziah, itu mengaminkan atas apa-apa yang kita omongi, ya. Oke, ini saya ambil kemarin kebetulan Ustaz Muhyiddin orang tua yang meninggal. Nah, suasana kayak begini nih, kan ada yang datang ke jenazahnya, kan doain, berzikir, baca yasin. Ada yang di luar ngobrol aja, yang kagak. Jangan. Tapi kita mendoakan si mayit, ya. Datanglah saat yang meninggal dunia. Wa kulluha 'alaiha fan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tadi dalam sakaratul maut, ya, akhirnya dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, ya. Suasana berkabung. Orang yang kita cintai telah meninggal dunia. Nah, dalam kondisi itu apa yang harus kita lakukan? Apa nih? Bagaimana nih? Pas ternyata dia meninggal, ya, di mata kita lah, atau di pangkuan kita. Ya, yang pertama, ketika dicabut nyawanya, ketika itu kita bersabar, ikhlas, ridho, walaupun berat, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Ya Pak, ucapan alhamdulillah ini ungkapan kita apa? Nerima, pasrah atas semua takdir Allah, ya. Jangan mengucapkan yang kagak baik. Ya Allah, kejam banget nama kami. Udah kemarin bapak kami meninggal lagi ibu emak. Jangan. Ya. Ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah fayaqulu alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah. Ya, ini bentuk dia nerima takdir Allah. Tsumma istarja'a, lalu dia baru istarja, mengembalikan kepada Allah. Bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa hikmahnya kalau kita bilang begitu? Awadallahu lahu khairan minha,
akan Allah gantikan baginya yang lebih baik lagi. Ya. Dan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Ya. Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah lalu dia mengatakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bilang apa? Bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa Allahumma ajirna fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepada kami pada musibah ini ya Allah. Wa khluq li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah untuk kami yang lebih baik lagi ya Allah. Nah, kalau kita berdoa seperti itu, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, Allah ganti lagi yang lebih baik darinya. Kematian itu Bapak Ibu, ya, kematian ini musibah. Ada musibah yang kedua, keluarga yang ditimpa musibah dia kagak ridho atas takdir ini, ngedumel aja. Berikutnya hari-harinya dia selalu larut dalam kesedihan, kagak ngurusin dirinya, kagak ngurusin anak-anak yang lain, ya hanya ya Allah kenapa dipanggil si abang ya Allah begitu terus, ngedumel terus. Nah, itu musibah kedua yang lebih berbahaya dari musibah yang pertama. Ya, dia larut dalam musibah itu. Baik. Kemudian mengingat kematian Rasulullah, ya. Ma min musibatin falyadhkur musibatahu li fa innaha a'dhamul masaib. Ya. Orang yang ditimpa musibah dia harus mengingat akan kematian baginda Rasul. Karena kematian baginda Rasul adalah musibah yang paling besar. Artinya apa? Diambilnya istri kita, suami kita, anak-anak yang kita cintai, orang tua kita, itu belum musibah besar. Nah, musibah besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada Ustaz Ismail tuh, itu ahli kubur itu. Pas ini insyaallah bermanfaat ya. Lalu mendoakan mayit sekurang-kurangnya kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kalau yang perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Ya. Kalau hafal doa ini Allahumma inna fulana min fulan fi dhimmatik dan seterusnya ya. Kemudian sunnah-sunnah yang wajib disegerakan dilakukan kepada si mayit. Yang pertama, kan ketika ruh ditarik, itu matanya katain ngikutin perjalanan ruh. Matanya melotot. Terus mohon maaf kalau laki-laki ini bagian apa namanya ini? Biji kemaluan itu kempes dia. Kempes dia. Ruh ditarik terus ini kempes, matanya mendelik dia. Matanya penting mengikuti perjalanan ruh. Nah, ya. Maka ketika itu yang kita lakukan dianjurkan kita rapetin matanya tuh. Rapetin. Ya. Merapatkan kedua matanya yang terbelalak. Ya. Wa yatimmu dzalika bi inzal yadi 'alal 'ain min a'la ila asfal hatta taghmid. Caranya katanya terbaik tangan kita nih dari atas jidatnya gini, ya, dari atas ke bawah sampai matanya terpejam lagi. Wa naqulu dan kita baca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Paham Pak? Ini jenazah nih di atas apa tempat tidur, orang tua kita meninggal udah, kan matanya pasti melotot itu. Nah, yang kita lakukan jangan kalah bingung. Bapak meninggal, bingung. Ya, segah tutupin bismillah. Baca apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Usap. Nah, ya. Kemudian ini ada kisahnya juga. Rasulullah pernah masuk ketika Abi Salamah meninggal, ya, Rasulullah rapatin matanya tuh.
Innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, ruh itu mengikuti perjalanan mata itu mengikuti perjalanan ruh dicabut. Ya, kan di sini terakhirnya nih, dicabut. Bagian kemaluannya kempes, matanya belalak ke atas. Maka harus segera ditutup. Kedua, mulutnya mangap pasti. Ya, kedua merapatkan mulutnya, rapat di mulutnya juga. Kan begitu susah tuh. Benerin ini, boleh ambil apa? Ambil kain tuh, ikat palanya. Nah, gitu. Ya. Na'ti biribatin munabbitu bihi min asfal lihya ila ra'si hatta la yuftahu al-fam. Ambil selendang kain lah katanya panjang, ya, kita iniin, dapetin, ikat itu, begitu, sehingga mulutnya lah nggak terbuka, ya, sambil dibantalkan begitu tuh. Kebayang ya. Lalu melembutkan anggota tubuhnya. Ya, ada kan orang meninggal lagi begini meninggal, beku ini. Ya, saya pernah dapat jamaah umrah saya begitu pernah. Betul sama kami ikut umrah dulu. Akhirnya kita urutin tuh. Kemarin ceritanya orang tua Muhyiddin juga karena sudah di kasur aja itu tangannya pada apa? Ya kagak ini ya, kelipet pada diurutin. Dengan cara nuharrikul yadda birifqin wa narudduha. Kita misal tangan tadi begini Bu, meninggal begini, kaku ya, kita urutin pelan. Ya, sampai dia lemas lagi tuh. Nuharrikul rijl li a'la al-fakhdi birifqin wa narudduha. Jadi kalau kaki ini ya, kita gerakin kakinya yang bagian ke atas paha. Akhirnya terus ditarik dulu kita lagi itu. Dilemesin lah kayak kita itu. Itu. Misalnya pas jamaatnya lagi beku, misalnya begini lagi ada ya. Kan kalau udah kaku begini, ditarikin, gitu ya. Hatta yakunal mayyitu ba'da dzalika salu haraka, sehingga si mayit itu ya gerakannya jadi mudah lagi. Inda ghuslihi, ketika dimandikan, wa inda takfinihi, dan ketika dikafankan, wa indal qiyam bi jami' syu'uni, dan ketika terus disolatkan dan dikuburkan. Sekali lagi ya, ini biar besok mati berikutnya baru tentang mengkafankan. Kemudian mencopot perhiasan yang menempel di tubuhnya. Yang meninggal misalnya ya, misalnya bapaknya pakai cincin atau ibunya pakai emas ya. Ini copotin nih. Copotin, jangan langsung dikantongin, diumpetin. Wah, nih warisan khusus nih. Nggak boleh itu Bu. Itulah yang menjadi bencana buat ya ahli waris tuh. Jadi malah ribut. Ini ada ilmunya. Khala'naha wa naza'naha birifqin. Jadi orang sudah mati itu masih Allah muliakan. Kagak boleh jenggot dicabut-cabutin, nggak boleh. Ya. Jadi nyopotinnya juga pelan-pelan tuh. Dengan penuh dengan kelembutan gitu. Ma'al ilmi an tatrukuhul mar'atu min musaghin fa huwa mirathun. Ya. Ketika dicopotin, ingat ini juga adalah bagian daripada harta waris. Paham? Atau dia punya warisan misalnya 10 miliar. Yang di sini juga sama termasuk 10 miliar plus cincin 2 biji, gelang 10. Ini jangan diumpetin sendiri. Betul dengan itu. Biasanya tuh ada Pak setannya tuh. Ngomong-ngomong kagak tahu nih saudara saya nih. Ada gitu. Diambil dulu pelan-pelan dia kantongin. Enggak boleh. Itu adalah bagian daripada harta waris yang harus dibagi sama kepada keluarganya, ya. Karena terkadang suka gelap orang, kesempatan nih, gue punya emas-emak nih, 30 gram lagi, kalungnya dapetin lagi. Lalu, ya, jadi mencopot perhiasan yang menempel di tubuh, ya, di tubuhnya.
dengan cara yang lembut, dan itu merupakan bagian daripada harta waris. Nggak boleh diumpetin duluan. Kelima, letakkan mayit di atas kasur, balai, tempat tidur, mengarah kiblat dan ditutupin. Ya, jadi di atas kasur tadi udah di mulut, matanya rapetin, mulut rapetin, tutupin deh pakai apa tuh, sorban misalnya. Nah, baru habis itu kita ya mendoakan si mayit. Doain dah tuh, ya, doain. Baru bapak-bapak mengumumkan kematian almarhum. Paham? Baru dah tolong bikin tulisan, kirim dah ke Pak Muazin di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi apa? Si mayitnya udah rapi. Nanti ketika orang bertakziah ngelihat sudah enak. Nah, begitu urutannya. Jangan belum apa-apa langsung diumumin duluan. Kalau kagak diumumin juga salah. Nabi pernah menegur para sahabat di Madinah, ada seorang yang pelayan masjid meninggal kagak diumumin. Pas Nabi lihat, kok ini udah beberapa kali saya kasih ini gak pernah ngeliat si fulan kemana, sudah meninggal ya Rasulullah, kok nggak kasih kabar saya? Ketika Nabi ke kuburannya, Nabi doakan itu. Ya, jadi mengumumkan kematian almarhum. Yustahabu ya ayyu'lama jiranal mayyit wa ahlahu wa aqribahu wa asdiqahu wal muslimin. Dianjurkan kita mengumumkan kematian si fulan kepada tetangganya, keluarganya, kerabatnya, ya, dan teman-temannya dan seluruh umat Islam. Itu kirimin WA ke grup, mohon doanya lah berpulang rahmatullah orang tua kami pulang gitu, ya. Wal i'lamu li ahli wal ashab wa ahli shalah sunnatun, tuh mengumumkan kematian ya kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, dan kepada orang-orang soleh, guru-guru, itu sunnah. Makanya itu yang kita sudah jalanin tuh, saya lihat di masa udah benar tuh, bagus. Datangin guru-guru, Pak Kiai, saya meninggal dunia, nanti kalau biasa salat jenazah ya, undang biar tahu apa biar dia datang mau doain ya orang soleh, ya. Kalau kita biasa datang lagi di rumahnya sebelum disolatin, datang ke situ, ya. Wal i'lamu bi ghairi tafkhimin. Nah, ini penting. Ketika bapak-bapak mengumumkan si mayit ya di masjid misalnya, itu kagak boleh kita mengumumkannya di situ ada muatan-muatan makna-makna yang tafkhim, apa membuat dia takabur, artinya sombong. Sebutin telah meninggal dunia pemimpin Republik Indonesia, nggak perlu gitu, ya. Jadi matal faqir ilallah ta'ala fulan bin fulan wa nadhkur unwanu, cukup sebutlah meninggal dunia ya hamba Allah Sulaiman bin Ibrahim, bertempat tinggal di kampung apa nih, Gang Remaja 2, pada hari ini jam sekian, gitu. Nggak usah sebut telah meninggal dunia jenderal berpangkat 7, ya. Jadi dalam mengumumkan itu juga ada adabnya, ya. Artinya apa? Udah juga gak ada manfaatnya juga tuh semua gelar-gelar itu, ya. Diceritakan salah seorang tukang sapu Masjid Nabawi meninggal dunia dan Nabi SAW tidak mengetahuinya. Pada suatu hari Nabi teringat orang tersebut dan bertanya kepada sahabat. Para sahabat memberitahukan bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Afala kuntum adantumuni bihi. Kok kenapa kagak kasih kabar kepada saya bahwa si fulan sudah meninggal dunia? Duluni ala qabrihi, coba tunjukkan saya mana kuburannya. Fata qabrahu fasalla. Lalu Nabi datangin kuburan, Nabi mensalatkan, ya. Nah, hal-hal yang boleh dilakukan kepada si mayit. Nah, bapak-bapak yang bertakziah nih, dilihat mayit sudah berada di atas
kasur, sudah ditutupin oleh keluarganya pakai kain, ya. Mencium mayit boleh, ya. Pada nengokin, baca doa, berzikir bareng-bareng, baca Yasin misalnya, kemudian cium boleh nggak? Boleh. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki wa ainahu tadzuqan. Nabi suatu saat menjenguk bertakziah kepada Utsman bin Maz'un, beliau mencium keningnya dan beliau juga menangis. Nangisnya mata nangis rahmah, bukan nangisnya seperti orang-orang jahiliyah yang ngaung-ngaung, ya, bukan. Kedua, menyingkap, menutup dan melihat wajahnya. Kan suka kan ya, ditutup aja kan. Kita kira boleh nggak nih kita singkap, kita lihat? Boleh. Ya, hal-hal yang dibolehkan, membuka, katakanlah melihat wajah si mayit, ya tuh, boleh. Kita cium, boleh. Kemudian menangis, tapi bukan menangis yang meraung dan meratap, kagak boleh, ya. Jadi ketika tadi Nabi nangis itu, Nabi nangis apa? Sesungguhnya mata akan meneteskan air dan hati akan bersedih. Tetapi kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu menangisnya sampai berlebihan, meratap. Tapi dia ngacak-ngacak rambutnya, ya, robek bajunya, bukul-bukul pipinya. Kalau di Mesir malah ada tuh, ada kayak semacam tim tuh, sebab pakai hitam-hitam, kayak diundang, nangis dia meraung-raung biar dibuat suasana tambah sedih. Kagak boleh begitu. Itu perbuatan jahiliyah. Yang keempat, dibolehkan suasana berkabung menggunakan pakaian hitam, tetapi hukumnya tidak wajib. Kan biasanya orang, kita pakai apa nih? Biasanya ibu pakai hitam-hitam. Ini hukum kagak wajib, ya. Memandikan mayit, wallahu alam bisawab. Ya, jamaah karena udah waktu Isya, saya juga takut kelamaan.